Itu fakta ya. Itu beneran terjadi. Gereja mengkhianati Augustan, makanya Augustan jadi seperti itu. Dan kemudian dia dalam kemiskinannya, dia cari uang buat pengobatannya. Caranya dengan berakting seperti itu. Dalam kebutaannya dan dalam ketidaksadarannya tadi, karena sekarat kan. Nah, lalu Jibril bersabda kepada saya, salah satu konfirmasinya, yaitu dari sahabatnya saya, yang adalah seniornya Agustan. Iya Pak, itu memang Agustan dikecewakan oleh gereja, dan seterusnya, dan seterusnya. Walaupun Agustan juga salah ya, kan dia disuruh jadi full timer, dia nggak mau, suruh bersihin toilet, dia nggak mau, maunya langsung jadi gembala, ya nggak bisa lah. Ya, lanjut. Reform Crusade. Shalom, kedengaran nggak? Shalom, kedengaran nggak, Pak Paul? Desahan-desahan di belakang, nggak dengar? Lu denger apa maksudnya? Ya, Pak Jokowi yang terhormat sudah minta maaf gitu ya. Cuma kalau seandainya maaf menyelesaikan masalah, maka Ahok nggak masuk penjara gitu dong. Ya benar kata si Pak Paul tadi, yang sebagian dari kita hanya terpaut pada satu poin saja, apalagi kita yang tidak tinggal di Indonesia ya. Sebagian dari kita yang sudah warga negara non Indonesia hanya terpaut pada poin satu saja, yaitu kita harus melakukan perintah Tuhan, mengasihi sesama manusia, mengampuni musuh. Tapi sebagian dari kita yang lain yang masih hidup di Indonesia masih terikat dengan hukum Indonesia dong. Itu pun menjalankan perintah Tuhan di Alkitab bahwa kita harus taat pada hukum negara di mana kita berpijak. Nah, untuk poin satu gitu loh, nanti kalau seandainya itu kan lebih sifatnya lebih universal ya, orang Kristen di seluruh dunia gitu loh. Poin satu, kita harus menolong dia, kasih sumbangan gitu. Ya benar juga tadi poinnya, kita harus doakan, dia harus mau, dan dalam mengasih sumbangan itu kita harus bilang terus terang, Tuhan Yesus menggerakkan kita untuk menolong Bapak, menolong Anda, begitu loh. Masalah dia mau terima nggak terima itu urusan dia gitu loh. Ya. Memang kita tanpa pamrih, kita nggak minta. Yang penting kita kasih tahu, betul. Kasih tahu, betul. Harus kasih tahu dengan jelas. Soalnya jangan sampai nanti kalau dia udah sembuh, operasi, terima bantuan kita, dia ngebacot lagi di YouTube. Ala SWT menggerakkan orang Kristen untuk bantu saya. Aduh, amit-amit. Oh, bukan. Malah dimuliakan nanti, gitu loh. Ya, aja. Tapi ya, bukankah apa yang kita lakukan itu kembali pada prinsip gereja reformasi bahwa Soli Deo Gloria gitu loh. Kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan organisasi, bukan perorangan, bukan agama gitu loh. Dan yang kedua, kalau seandainya kita melakukan poin yang kedua, itu pun tidak salah gitu loh ya. Itu Alkitabiah juga gitu. Jadi untuk mengantisipasi seperti yang dikatakan Bro tadi sebelum saya, Bipang gitu ya. Nanti takutnya ada yang lain-lain kalau kita bantu gitu loh. Nah, makanya secara paralel setelah kita bantu, kita tegaskan bahwa yang menggerakkan kita untuk membantu ini bukan ala SWT-nya dia, bukan Spirit of Babel. Yang kedua, kita pun tindak tegas gitu loh. Kasih tidak meniadakan keadilan itu sendiri gitu. Jadi untuk antisipasi bahwa ya terima kasih dari kita, tapi ya secara paralel keadilan juga diterima lah gitu loh Pak Paul. Ya, terus untuk Pak Paul sendiri, mau barbekyuan di Eropa sana mikir 2 kali aja Pak Paul. Saya juga mau kayak gitu ya. Tapi saya sih bukan mikir 2 kali, kan kita harus ada momentum. Iya benar. Ya dong, tapi, harus ada momentum. Kalau enggak itu kan gini, itu kan salah satu langkah pamungkas. Jangan sampai langkah pamungkas itu kita buang-buang begitu aja, terus enggak, dampaknya kurang kuat. Kita kan mau supaya dampaknya menggelegar kan. Kayak kemarin saya pertama kali viral itu kan menggelegar sekali. Langsung gereja-gereja langsung aman kan? Aman. Ya, aman. Ya kan sampai ke dunia internasional. Kalau Pak Paul melakukan barbecue seperti itu, berarti Pak Paul akan berhadapan dengan umat Muslim sedunia gitu loh Pak Paul.
Bukan cuma di Indonesia saja, kayak Salman Rushdie. Nggak masalah. Gitu. Seluruh Nggak dunia masalah. teriak gitu loh. Tapi saya kan disayang sama oposisi di Eropa. Betul. Betul ya, makanya itulah di cekelannya, cengkramannya dikuatin dulu lah Paul, pakai hikmat lah Pak Paul, mungkin ke pihak yang berwenang Nah, atau kita pihak nunggu wangsit dari Jibril gitu dong. Oh iya. Ya dong, kayak ini kan tadi kita lagi berdoa tiba-tiba Jibril kasih wangsit, ya kan? Kita perlu tolong Agustan karena dia melakukan itu demi uang, ya kan? Iya, kasihan juga sih kayak gitu. Ya. Jadi kalau misalnya nih Agustan sampai mati, yang penting kita orang Kristen sudah menunjukkan kasihnya. Jangan sampai nanti kalian ditanya sama Tuhan, terus kalian apa ininya? Ada orang yang membenci kalian. Oh, jangan sampai, ya kan? Jangan sampai dong. Iya. Kan? Itu berarti kalau melakukan segala sesuatu untuk menjelekkan agamanya, menyerang agama lain demi uang, itu mah bisa dibayar terus bawa bom bunuh diri itu mah. Nah, itu lagi. Ya udahlah Pak Paul, gitu aja. Maju terus Pak Paul ya. Salam. Sebentar, ini ya apa namanya? Aduh, kok WhatsApp-nya nggak bisa dibuka ini. Bentar ya. Ya ini Pak Robert Mawengkang dulu deh ya. Ini saya lagi mau tampilkan yang Jokowi minta maaf ini loh. Pak Robert Mawengkang Amerika, silakan. Shalom Pak Paul dan semuanya yang ada di live Zoom dan YouTube. Saya mungkin melihat dari perspektif yang lain Pak ya. Sebenarnya permintaan maaf dari Jokowi itu tidak terlalu signifikan. Karena peraturan-peraturan di Indonesia ini yang harus dia teliti bahwa ini banyak sekali penekanan-penekanan yang dibuat-buat oleh orang-orang yang mengatasnamakan mayoritas untuk kepentingan-kepentingan mereka. Jadi yang kita tuntut di sini adalah keadilan yang harus berlaku kepada setiap anak bangsa. Jadi apa yang dilakukan oleh Ustadz Agustan ini melanggar peraturan yang dibuat oleh pemerintah sebagaimana yang tertera dalam pasal 156 dan juga banyak peraturan-peraturan yang hanya diberlakukan kepada kelompok mereka yang ya kita lihatlah bagaimana adanya SKB 3 Menteri yang hadir SKB 3 Menteri ini kan ya kelompok mereka yang beragama ini sama. Jadi Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Menteri mana lagi ya. Jadi semuanya ini sebenarnya terfokus kepada kepentingan mereka. Kalau mau adil, kalau ada peraturan daripada para menteri ataupun keputusan yang dilakukan, ya hadirkan dong dari menteri yang beragama yang berbeda. Itu baru namanya ada perimbangan, ada balancing. Tapi apa yang kita lihat di Indonesia ini memang tetap kepada keinginan mereka untuk memframing siapapun yang tidak dikehendaki. Nah, kalau kita mengambil perbandingan hukum yang berlaku pada mereka yang menghina, misalnya agama yang lain, ya contohlah MKC dengan Waloni, demikian juga dengan Risik. Mereka semua tidak ada hukum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh aturan tata negara kita. Jadi yang kita tuntut di sini sebenarnya perlakuan yang adil. Jadi kalau Pak Jokowi meminta maaf, jangan hanya meminta maaf begitu. Hilangkan peraturan SKB 3 Menteri, hilangkan pasal 156 untuk diberlakukan di Indonesia. Tapi kalau itu pun mau ditetapkan, ya harus adil dong. Pendirian gereja jangan dihalang-halangi. Natal itu tidak perlu di stop dengan pandangan-pandangan mereka yang berbeda. Demikian juga yang ditangkap itu ya diberlakukanlah. Somad sampai saat ini dia masih bebas. Karena apa? Ini pengaruh-pengaruh kekuatan politik, kekuatan kekuasaan, dan juga kekuatan uang yang kebanyakan banyak mendapatkan fasilitas. Korupsi semuanya ini kan ya kelompok-kelompok mereka yang memang diberikan
karena mereka mempunyai kekuatan politik dan kekuasaan. Kebetulan yang dipakai adalah politik identitas. Jadi ya kita jelas saja menuntut itu harus dalam pengertian sebagai negara. Tapi kalau kita kaitkan dengan ajaran kita, ajaran Tuhan Yesus, ya memang kita harus mengasihi. Tapi mengasihi dengan cara bagaimana? Ya, mengasihi ya mungkin kita mendoakan supaya mereka bertobat. Tetapi juga kita harus pisahkan bahwa peraturan agama yang kita yakini tidak bisa kita biarkan begitu saja karena kita di-framing dengan peraturan negara karena takut dengan kekuasaan yang ada. Ini keadilan yang kita tuntut. Kalau Somad sampai saat ini bebas karena dia di-backing oleh para penguasa dan juga khususnya MUI. Nah, di sini yang harus Presiden Jokowi dan juga Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan juga Mahfud MD harus perhatikan tuntutan-tuntutan rakyat ini adalah keadilan. Jadi yang kita juga di sini adalah menuntut keadilan, tidak peduli mau agama apa. Dan saya secara pribadi, apa yang dilakukan oleh Ustadz Biadab juga ini, yaitu urusannya dengan Tuhan. Jadi dia nanti berurusan dengan Tuhan. Tetapi peraturan pemerintah harus dilakukan keadilan. Jadi Pak Jokowi jangan hanya minta maaf, hilangkan semua peraturan-peraturan yang menyudutkan anak bangsa dengan label agama yang kecil atau suku yang berbeda. Cina, orang Manado yang mungkin sukunya kecil dibanding dengan Jawa, itu nggak boleh terjadi di negara kesatuan yang kita dilindungi oleh konstitusi negara. Undang-Undang Dasar 45 itu udah pas. Kita di luar negeri lebih banyak mempraktekkan Pancasila daripada di Indonesia. Oleh sebab itu saya sayangkan Pak Tobing yang begitu hebat menjelaskan. Tapi apa artinya kalau para penegak hukum sendiri itu diselewengkan, Pak. Jadi sangat disayangkan. Kita di luar negeri nggak perlu diajar dengan Pancasila, tapi kita menerapkan toleransi, menghormati orang lain, agama apapun, suku apapun, dan tidak memframing karena mereka melakukan hal-hal yang tidak bertentangan dengan apa yang kita tidak inginkan. Jadi mungkin ini yang menjadi bagian daripada kita semua. Dan kedua, Pak, mengenai bantuan kepada Ustadz Agustan ini. Kalau saya kurang sependapat, Pak, karena apa? Ini akan menjadi suatu presiden yang tidak baik bagi mereka yang ingin mencari kesempatan mendapatkan dana karena kebaikan. Saya tahu maksud Pak Pol itu baik mungkin, tapi ini akan menjadi suatu presiden yang buruk dalam long run. Karena mereka akan banyak yang akan muncul, apalagi Indonesia kan kita tahu sekali bahwa ya unik keadaan kita orang Indonesia. Kalau ada sesuatu bantuan yang mungkin dibutuhkan, ya dia pura-pura menghina dan segalanya, padahal tujuan hati baik ini tidak selalu efektif, Pak. Jadi mungkin ini saya masukan. Terima kasih, Pak. Kalau yang lain-lainnya kita nggak tahu, Pak. Belum tentu bisa kita bantu juga. Kalau Agustan kan kebetulan ada sahabat saya yang kenal sama Agustan. Jadi kita tahu backgroundnya, Pak. Kalau yang lain-lain kita nggak tahu kan. Dan juga bukan kewajiban juga kita nolong Agustan. Hanya tadi Jibril bersabda, itu mestinya dikasih ini ya, selama ini gereja ada peduli apa dengan Agustan. Ternyata gereja justru lebih banyak mengecewakan Agustan. Makanya Agustan jadi seperti itu dalam kemiskinannya. Kemudian ini sabda Jibril ya. Ya ini mau percaya mau enggak kan boleh-boleh saja kan. Kalau ini kan saya Nabi ke-26 mendapat sabda dari Jibril begitu. Jadi kalau yang lain-lain ya belum tentu kita bantu juga. Bukan presiden, kayak yang lain-lain juga belum tentu kita bantu. Bukan masalah keadilan tidak adil, nggak ada urusannya. Ya kan, kayak kemarin ya Waloni masuk penjara juga karena Jibril nggak bersabda aja kita nggak bilang apa-apa. Ya kan, Stephen Indra mati, ya Jibril nggak bersabda. Ya udah kita bodoh amat gitu kan. Kalau Agustan tadi tiba-tiba Jibril bersabda seperti itu. Jadi kalau yang mau tolong-tolong enggak, jangan tertuduh ya, enggak akan dihukum sama Tuhan Yesus, enggak ya. Tapi memang salah satu saran ya tadi ya Jibril bersabda kepada saya, ya justru orang-orang seperti ini ya mereka tidak pernah mendapat perhatian dari gereja. Maka kita lah yang kasih perhatian.
karena gereja mengkhianati Agustan. Itu fakta ya. Itu beneran terjadi. Gereja mengkhianati Agustan, makanya Agustan jadi seperti itu. Dan kemudian dia dalam kemiskinannya, dia cari uang buat pengobatannya. Caranya dengan berakting seperti itu. Dalam kebutaannya dan dalam ketidaksadarannya tadi, karena sekarat kan. Nah, lalu Jibril bersabda kepada saya, salah satu konfirmasinya, yaitu dari sahabatnya saya, yang adalah seniornya Agustan. Iya Pak, itu memang Agustan dikecewakan oleh gereja, dan seterusnya, dan seterusnya. Walaupun Agustan juga salah ya, kan dia disuruh jadi full timer, dia nggak mau, suruh bersihin toilet, dia nggak mau, maunya langsung jadi gembala, ya nggak bisa lah. Nah, tapi kan masalahnya, pemikiran orang kan beda-beda, gitu. Jadi, Anda tidak harus mengumpulkan sumbangan, ini hanya bagi yang terbeban saja, makanya saya pinjam rekeningnya Galarua, ya kasih kode 66, tapi hanya bagi yang tergerak saja ya. Kalau saya sebagai nabi ke-26 bersabda, kita bantu ya kan, kita bantu, tapi bukan berarti jangan tertuduh ya, kalau Anda nggak bantu Anda nggak akan dikutuk jadi kodok di dalam celana dalam, jangan khawatir. Benar Pak Paul, saya melihatnya ini, saya bilang dari sisi yang berbeda, karena kalau yang dikecewakan oleh gereja-gereja ya banyak tentunya, cuman yang menjadi persoalan di sini, kalau ini akan dijadikan semacam tren, saya perlu uang, saya akan melakukan, saya masuk sebagai ya jadi mualaf ini. Jadi mungkin ini yang harus juga kita teliti. Jadi diperlukan ya mungkin ya hikmah ya bagaimana, karena ini antara iya juga mungkin ya, karena pemikiran itu berbeda-beda seperti Pak Paul bilang. Tapi kalau ini akan bisa menjadi tren sebagaimana Waloni, saya setuju bahwa dia masuk di sana untuk mencari suatu keuntungan, dan dia maki segala macam ajaran-ajaran yang dia sendiri mungkin pernah mengetahui, tapi dia tidak mendalam di dalamnya. Dan ini yang menjadi kesenangan orang-orang untuk mendengarkan. Kan ini semacam hiburan, Pak. Jadi ini yang harus kita lebih teliti. Tapi yang paling penting di sini, yang signifikan adalah pemerintah harus punya ketegasan. Kalau ini diberlakukan kepada Yahya Waloni seringan mungkin, seharusnya juga KC harus free. Nggak perlu dikenakan, karena dia hanya membalas apa yang disampaikan oleh Ustadz Somad ini. Dan sampai saat ini kan, Somad ini bebas lepas. Singapura menolak dia ke Singapura, ya Indonesia justru mana sebenarnya pemerintahan kita dalam menindak suatu hukum itu supaya rakyat percaya. Karena dikala kita tidak percaya lagi terhadap hukum pemerintah, maka itulah kebebasan harus diberikan karena kita dilindungi oleh konstitusi masing-masing. Jadi kalau ada yang minta merdeka ya itu layak, nggak usah diintimidasi dengan ya kamu ini memberontak. Tidak, kebebasan itu berlaku bagi setiap umat. Jadi itu saja Pak, terima kasih. Ya, oke.